Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Kita kembali lagi di materi akuntansi keuangan lanjutan 2. Langsung aja kita lanjut ke video berikutnya terkait penjualan konsinyasi. Nah, untuk video kali ini kita fokus di hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, perlu diketahui terkait konsinyasi itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait sebenarnya konsinyasi itu keuntungannya apa aja sih bagi konsinyor dan konsini. Nah ini ya, di sini sudah saya perlihatkan ke teman-teman semua bahwa sebagai konsinyor itu kenapa dia melakukan konsinyasi. Yang pertama adalah konsinyor akan mendapatkan keuntungan bahwa daerah pemasarannya itu nanti akan lebih luas. Tadi ya, contohnya kayak Superindo itu kan cabangnya di mana-mana gitu kan. Kalau misalnya si konsinyor itu menitipkan barang ke Superindo, ya otomatis daerah pemasarannya akan lebih luas lagi daripada dia yang memasarkan sendiri gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah harga jual ecerannya lebih dapat dikendalikan. Nah, di sini maksudnya ketika harga jual dari barang yang dititipkan itu yang menentukan adalah konsinyor. Nah, jadi harga jualnya itu bisa dikendalikan oleh konsinyor itu sendiri. Jadi nggak asal bikin harga jual gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsinyor itu ingin mendapatkan penjual khusus. Nah, ini penjual khusus di sini maksudnya adalah contohnya itu kayak di Matahari misalnya ya. Matahari itu kan kita identik dengan yang namanya Nevada. Nah, bagi perusahaan yang memproduksi Nevada itu akan mendapatkan penjual khusus yaitu si Matahari, karena Nevada itu ya biasanya ke Matahari itu memasoknya gitu kan. Nah, makanya di sini maksud dari ingin mendapatkan penjual khusus gitu. Oke, terus bagi konsini. Nah, ini bagi konsini yang dititipkan barang kemudian dia menjualkan itu emang dia mendapatkan apa gitu kan. Udah disuruh menjual, udah dititipi. Nah, emang dia mendapatkan apa? Nah, di sini yang pertama adalah dia akan mendapatkan komisi tentunya ya. Komisi yang akan diberikan oleh konsinyor kepada konsini. Terus yang kedua, resiko tertentu dapat dihindari. Nah, maksud dari resiko di sini adalah karena barangnya itu dititipkan, otomatis ketika barangnya itu tidak terjual atau masih sisa banyak, itu bukan tanggung jawab dari konsini, tetapi itu akan menjadi tanggung jawab oleh konsinyor karena barangnya itu akan dikembalikan ke konsinyor kalau tidak terjual semua gitu. Kemudian tidak memerlukan modal yang besar tentu karena konsini itu cuma dititipi, ya otomatis nggak perlu beli bahan baku, nggak perlu beli bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi karena cuma dititipi untuk menjualkan saja. Jadi yang dipersiapkan oleh konsini itu ya paling cuma rak untuk menata barangnya gitu kan. Terus mungkin biaya pemasarannya, nah itu yang diperlukan oleh konsini. Jadi nggak perlu memerlukan modal yang besar gitu. Oke, itu ya keuntungan dari kedua sisi. Kemudian, nah di sini ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, perjanjian konsinyasi. Nah, konsinyasi itu perjanjian ya teman-teman ya. Jadi ada hitam di atas putih dan itu mengatur hak dan kewajiban konsinyor dan konsini. Sebenarnya haknya konsini apa, haknya konsinyor apa, kewajiban mereka berdua itu apa, itu sudah diatur di dalam perjanjian konsinyasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak gitu kan. Terus yang kedua, barang-barang konsinyasi itu tidak boleh diperhitungkan sebagai persediaan oleh pihak konsini. Nah, di sini harus teman-teman pahami bahwa konsini itu adalah pihak yang hanya dititipi. Jadi nggak boleh tuh di laporan keuangannya konsini bahwa barang yang dari konsinyor itu dijadikan sebagai persediaan di situ, itu nggak boleh. Jadi nggak ada akun persediaan di konsini ya, yang ada persediaan itu hanya di konsinyor gitu. Terus yang ketiga, penyerahan barang konsinyasi tidak diikuti dengan kepemindahan hak milik. Nah ini ya, ini hampir sama dengan poin sebelumnya bahwa
sebenarnya konsinyur itu menyerahkan barang itu ya tetap miliknya konsinyur, bukan punyanya konsini karena hanya dititipi saja. Dan yang terakhir, pihak konsinyur bertanggung jawab atas semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan barang-barang konsinyasi dari sejak pengiriman sampai dengan barang yang bersangkutan itu dapat dijual oleh konsini. Nah, karena barangnya itu milik konsinyur dan tidak bisa dipindah tangankan atau dipindah hak kepemilikannya kepada konsini, maka barangnya itu semua biaya-biaya yang dikeluarkan saat pengiriman, misalnya ada biaya ongkir, ya kan? Kalau misalnya sepeda, mengirimkan sepeda itu kan ada biaya rakit juga. Nah, itu yang membayar, yang menanggung itu adalah pihak konsinyur ya, bukan konsini. Gitu. Nah, namun ya pada dasarnya itu kan seperti ini. Namun mungkin di realnya ya di realnya itu mungkin ada kebijakan yang berbeda. Nah, itu tergantung nanti bagaimana konsinyur dan konsini itu membuat perjanjian konsinyasinya bagaimana. Mungkin di perjanjiannya itu bisa jadi konsini juga bertanggung jawab menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan, itu juga bisa. Mungkin konsinyur itu bisa memindahkan hak kepemilikan ke konsini, itu mungkin juga bisa. Nah, itu tergantung dari perjanjian konsinyasinya ya. Kembali lagi, itu tergantung bagaimana perjanjian konsinyasinya itu. Oke. Nah, yang terakhir, nah di sini nanti kita akan praktek di kelas ya terkait metode pencatatan akuntansi konsinyasi, di mana di sini ada dua metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah. Nanti kita akan ada case-case yang membahas tentang bagaimana jurnal kalau misalnya transaksinya itu pakai metode laba terpisah. Metode laba terpisah itu intinya adalah transaksi penjualan konsinyasi itu tidak mempengaruhi langsung laba perusahaan. Jadi nanti ada yang namanya laba konsinyasi, bukan laba perusahaan. Itu namanya metode laba terpisah. Kemudian metode laba tidak terpisah itu maksudnya adalah ketika ada transaksi penjualan konsinyasi itu nanti akan mempengaruhi langsung laba perusahaan. Jadi nggak ada istilah yang namanya laba konsinyasi, itu nggak ada, tapi langsung akan mempengaruhi laba perusahaan, gitu ya. Nah, nanti kita akan praktek di kelas bareng-bareng, kita diskusi bersama biar kita paham ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum paham, silahkan langsung tanya aja, gitu ya. Mungkin cukup pemaparan materi kali ini. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.